Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Dwi Pangesti dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Program studi Perancangan Jalan dan Jembatan. Di sini saya mengampu mata kuliah estimasi dan pengendalian proyek dengan jumlah SKS 2 SKS. 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Pembagian dalam waktu kuliah ada 5 jam pertemuan. Capaian mata kuliah dalam estimasi biaya yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis kontrak dalam proyek. Yang kedua, mahasiswa mampu memperhitungkan RAB dalam suatu proyek jalan atau jembatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis anggaran dalam pemeliharaan jalan atau jembatan. Adapun materi dalam perkuliahan tersebut, yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tujuan estimasi dan pengendalian proyek, yang ketiga, jenis kontrak, yang keempat, metode estimasi biaya, yang kelima, komponen estimasi biaya proyek jalan atau jembatan, yang keenam, menyusun estimasi biaya proyek jalan atau jembatan, yang ketujuh, menyusun estimasi biaya pemeliharaan jalan atau jembatan. Sistem pembelajaran di dalam kelas, pembelajaran tatap muka secara langsung dan penugasan secara terstruktur, yaitu survei langsung di lapangan. Sedangkan pengiriman materi dan tugas oleh mahasiswa kita menggunakan e-learning Politeknik Negeri Semarang, yaitu El Nino Polinas. Di dalam pemberian materi, di kelas dikembangkan berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang menarik dengan tujuan tercapainya tujuan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat meningkat prestasi maupun motivasi. Metode pembelajaran yang akan kita sampaikan, yang pertama, kita menggunakan ceramah, yang kedua, kuis, yang ketiga, survei langsung di lapangan, yang keempat, diskusi kelompok. Strategi pembelajaran, kita menggunakan project based learning, di mana mahasiswa nanti akan dihadapkan suatu proyek untuk menganalisis estimasi dan pengendalian proyek. Harapannya, dengan strategi pembelajaran ini, mahasiswa dapat merasakan langsung kegiatan di dalam proyek sehingga dapat membekali setelah lulus nantinya. Penilaian, kita mengacu kepada perak dari rentang nilai A sampai E. Penilaian kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 33% dari segi kognitif untuk mengukur pemahaman mahasiswa dari segi teori. Yang kedua, 33% dari segi afektif untuk mengukur mahasiswa dari kerjasamanya. Yang ketiga, 33% dari psikomotorik. Penyampaian mahasiswa untuk teori dikembangkan menjadi ke praktikum. Berikut video pembelajaran salah satu bab di mata kuliah estimasi dan pengendalian proyek di bab pembahasan komponen pemeliharaan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mungkin ketua kelasnya bisa dipimpin. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa berpercaya dengan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih Pak Ketua. Oke, kita membahas tentang masalah RAB ya, RAB atau estimasi biaya. Kalau estimasi biaya, kalau di perancangan jalan dan jembatan bukan hanya pas waktu kita membangun saja, akan tetapi pas waktu juga pemeliharaan. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tuh pemeliharaan, masih ingat nggak? Pemeliharaan jalan yang perlu diketahui di situ. Pemeliharaan jalan ada 2 komponen, masih ingat? Masih. Apa tuh? Kalau kita lihat gambar di sini ada di badan jalannya dan juga ada di jalur jalannya. Atau kalau kita kenal dengan on pavement dan off pavement. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang yang on pavement di sini. Di sini salah satunya dari kementerian itu ada prasyaratnya. Kalau kita menganggarkan anggaran dari APBD atau APBN, itu ada anggaran yang disebut dengan IRI. IRI ini harus dimasukkan.
Ya, iri beda sama dengki ya, beda ya. Kalau kita kembali lagi ke judul kita, iri International Roughness Index. Kalau kita bahasakan secara singkat, iri itu International Roughness Index. Atau bahasa Indonesianya apa nih? Index itu angka, roughness kekasaran yang diakui oleh internasional. Ada gambar A dibanding gambar B. Kalau kita lihat di sini nyaman yang mana nih? A sama B. Kalau kita kenyamanannya loh ya, kenyamanannya ini hampir sama ya, gambar A sama B. Kalau kita bandingkan gambar A dibandingkan gambar C. Oke, kalau gambar C dibanding dengan gambar D. Apakah pas waktu kita menganggarkan APBD, APBN itu kita hanya visual saja? Tidak mungkin ya. Jadi pembelajaran kita hari ini dimulai dari pendahuluan, terus ada tujuan pembelajaran pada hari ini, terus kita akan membahas pengertian iri nih, terus bagaimana cara pengukurannya sehingga nanti kita dapat menyimpulkan suatu pembelajaran di hari ini, gitu ya. Terus tujuan pembelajaran kita nanti harapannya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan mengaplikasikan iri, serta bisa menyebutkan alat pengukuran iri itu apa saja di lapangan. Itu. Jadi kalau pengertian iri mengukur kerataan permukaan jalan yang dinyatakan dengan jumlah perubahan vertikal permukaan jalan untuk setiap panjang jalan. Ini satuannya meter per kilometer. Bayangannya seperti ini. Ini ada jalan nih. Ini ada jalan. Panjangnya 1 kilometer. Apakah mungkin jalan ini dari A sampai B ini jalannya lurus terus? Maksudnya itu landing itu kayak meja ini lah, kayak meja ini. Apakah jalannya seperti itu tuh? Pastinya ada yang gelombang-gelombangnya sini ya. Oke, gelombang-gelombang ini ya. Apakah gelombangnya ini yang naik ataukah turun? Nah, ini disebut dengan iri. Jadi perbandingan antara yang vertikal di sini dibandingkan dengan horizontal, maka disebut satuannya meter per kilometer. Pada intinya gitu. Jadi kalau iri itu dilihat di sini ada gelombangnya di sini ya. Ada gelombangnya. Ada dua, ada gelombang secara pendek, ada juga yang gelombang panjang. Ini kelihatan pada di sini. Begitu? Itu tentang masalah iri. Tetapi dari Kementerian PU tahun 2011 mengeluarkan iri itu dibagi menjadi baik, sedang, rusak, dan rusak ringan atau rusak berat. Secara prinsip begini, kalau semakin banyak gelombangnya, dia nyaman atau tidak? Tidak. Berarti semakin besar iri, dia nyaman atau tidak? Tidak. Ya, jadi semakin besar dia tidak nyaman. Dari Kementerian PU dibagi menjadi iri di rata-rata kurang dari 4 itu tergolong pemeliharaan rutin di sini atau baik. Ini baik ya? Oke. Terus 4,1 sampai 8 itu masuk ke dalam kategori sedang. 8,1 sampai 12 masuk rusak ringan. Lebih dari 12 itu masuk ke dalam rusak berat. Gitu ya. Terus menangani tentang kebutuhan penanganannya. Yang pertama di sini ada pembayaran rutin, pembayaran perkara, peningkatan jalan di sini. Jadi dari iri saja nih, dari segi iri saja kita bisa menentukan apakah nanti di tahun ini apakah dipelihara atau tidak, ataukah tahun depan dan sebagainya. Jadi dilihat dari iri saja di sini, itu bisa kita prediksi, gitu ya. Sehingga nanti dari situ kita akan menentukan di sini ada dua, jalan mantap dan tidak mantap, gitu ya. Jalan mantap dan tidak mantap itu dari Kementerian PU tahun 2011, gitu ya. Prinsipnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa menentukan oh jalan ini bagus, jalan ini jelek. Itu tidak cuma hanya visual saja itu. Jadi kita bisa memberikan argumen bahwa jalan ini itu harus diperbaiki berdasarkan visual dan juga data iri. Gitu ya, bersangkutan dengan APBD dan APBN. Begitu ada yang ditanyakan?
Belum? Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke dalam alat-alat yang kita gunakan nanti. Yang pertama di sini ada Hawkeye, Nasra, dan Rod-Ride atau Rod-Ride Pro. Ya, kita bahas satu persatu di sini alatnya ya. Yang pertama Hawkeye di sini. Hawkeye ada beberapa kelebihan. Yang pertama presisinya tinggi. Terus data yang diperoleh bervariasi, tidak hanya iri. Jadi kalau di sini ada sensor, plus di sini ada nanti di situ ada kamera yang merekam apakah di jalan itu ada kerusakan retak buaya, pothole dan sebagainya itu. Tetapi di sini ada beberapa kekurangan. Harganya mahal. BP dia mengeluarkan 2 miliar untuk hanya mobil di sini aja. Untuk ini. Dan kalau kita sewa berarti kan ya lumayan. Itu cuma alatnya saja ya, belum operatornya itu, belum nanti diolah lagi dan sebagainya itu. Terus tidak bisa melewati jalan yang sempit, yang saja nih mobilnya apa? Mobilnya aja apa nih? Itu berarti ya kalau di jalan-jalan di perkampungan atau jalan daerah itu kan sempit gitu ya. Tapi bukan di jalan daerah biasanya besar tapi jalan kota ya malah yang seperti itu ya. Ya. Bermain biasanya. Dan waktu survei yang lama. Dari Hawkeye untuk kendaraannya itu tidak bisa cepat gitu. Dia berkisar antara 20 km per jam. Jadi tergolong lama ya. Ya bayangkan saja nih kita mau survei jalan minimal itu biasanya 500 sampai 1 km ya, itu yang pendek ya. Ya bayangkan saja kalau kita berjalan 20 km per jam itu kan lama banget itu. 21 km per jam. Ya, ini dari gambarannya dari Hawkeye ini seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua Nasra ini dari Kementerian PU. Kelebihannya digunakan untuk jalan tipe aspal. Cukup akurat untuk menilai baik atau rusaknya kondisi jalan. Itu cukup akurat. Terus dapat memunculkan grafik kekasaran permukaan jalan. Survei dapat dilakukan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Ini sudah mulai banter nih. Ya, kalau dibandingkan tadi kan pelan-pelan itu kan ini lumayan banter. Karena kenapa? Kalau di Nasra ini tidak ada sensornya tadi. Dia hanya mengukur irinya saja. Gitu. Terus ada kekurangannya, perlu penyesuaian dilakukan pada jalan tipe paving block, tanah atau botong tadi ya. Terus perlu waktu kalibrasi yang cukup lama. Kalau kita visualisasikan di sini, ini mobil ya, mobil di sini nanti dalamnya itu ada beberapa komputer di situ. Ada beberapa komputer. Kalau kita lihat di sini ada roda kalau kita jalan itu kan kayak bumpernya itu naik turun itu ya. Nah itu loh, naik turunnya itu udah diukur. Itu dari Nasra. Terus kabel-kabel dalam kendaraan yang terpasang sedikit berantakan. Kamera belum terlengkapi teknologi yang mampu merekam kondisi jalan di malam hari. Hanya satu jejak roda waktu survei yang lama. Itu tadi ya, jadi ada, kalau mobil kan ada 4 roda ya, nggak mungkin ya 3 roda itu bajai. Jadi kalau 4 roda itu dipasang hanya satu saja tuh di belakang. Ya, dari Nasra. Lanjut ke yang terakhir, Rod-Ride atau Rod-Ride Pro. Ada kelebihannya di sini. Yang pertama, harga relatif murah. Kalau kemarin kita sewa dari segi, jadi kita Rod-Ride itu kita menyewakan dari per bulannya gitu. Per bulan sekitar 4 jutaan. 4 jutaan 1 bulan. Kalau dilihat ya lumayan ya. Akan tetapi jangan begitu. Kalau kita proyek pemeliharaan jalan atau kita survei iri itu berkisar sekitar 60 sampai 100 juta. Proyek Kementerian PU. Itu satu kabupaten tuh. Biasanya kalau 1 bulan itu bisa 1 sampai 2 kabupaten. Gitu ya. Jadi jangan dilihat cuma harganya di Rod-Ride saja, tetapi itu tadi keuntungan finansial kita seberapa itu tadi, kelebihan dan kekurangannya. Terus ada presisinya sampai 80% dari metode laser Pythagoras. Jadi sudah dikalibrasi ke sini ya. 80% tuh presisinya. Terus dapat digunakan segala cuaca atau kondisi jalan. Kalau tadi Hawkeye tadi tidak bisa karena kalau hujan itu ada sensornya tadi ya, tidak bisa kita survei di situ. Tetapi kalau di Rod-Ride itu kita pasang HP-nya nih. Kita pasang HP. Setelah itu dipasang holder di sini, kita pasang ke kaca mobil di sini. Gitu ya. Itu Rod-Ride. Jadi HP-nya kan berarti kan di dalam mobil ya, walaupun hujan, walaupun badai itu kan tetap kita bisa laksanakan itu loh ya. Ya. Asalkan mobilnya ada bensinnya. Terus data tersimpan dalam server
website. Prosesnya begini, kalau kita waktu survei menggunakan Rotoid, kita ambil data nih, setelah itu data tersimpan ke dalam HP. Setelah itu kita upload ke dalam webnya Rotoid. Ya. Ini tentang masalah Rotoid untuk kelebihannya atau kekurangannya, sensitif terhadap umur kendaraan dan kecepatan kendaraan. Beda ya, saya contohkan tuh yang mobil MPV tuh Avanza yang 2004 sama 2024 ini ya. Ini kan beda kan, stoknya itu loh beda ya. Itu kan sensitif banget tuh. Tetapi di situ ada penanggulannya. Di Rotoid tadi ada setting mobil kendaraannya. Apakah menggunakan SUV atau menggunakan MPV gitu, atau bisa menggunakan motor gitu. Terus sensitif terhadap sinyal GPS itu. Sekali lagi, kalau ini kan berbasis website. Jadi pas waktu kita sudah survei, kita mau upload, delalanya kita di pegunungan tuh, nggak bisa upload. Itu tergantung sekali terhadap dengan GPS di sini. Maka dari itu perlu pengawas sinyal di sini. Pengawas sinyal bisa diatasi gitu. Gitu dari Rotoid ada yang ditanyakan, ada 3 alat tadi. Ada Hawkeye, ada Nasra, ada Rotoid atau menggunakan Rotlite Pro. Ada yang ditanyakan? Gimana Roni? Tanya Pak. Jadi alat yang sering digunakan di lapangan untuk menguji itu yang mana ya Pak? Oke, terima kasih Ahmad Roni. Sangat cepat sekali ya pertanyaannya. Ada beberapa tadi ya, ada Hawkeye, ada Nasra, ada Rotlite. Tergantung kebutuhannya. Saya contohkan begini. Kota Semarang nih punya anggaran APBD-nya tinggi tuh. APBD tinggi. Dia berani menyewa Hawkeye. Oke, kita gunakan Hawkeye karena kenapa? Karena itu tingkat presisnya lebih tinggi daripada Nasra. Ternyata, tapi mungkin di daerah lain APBD di kota Jepara, ini contoh ya, kota Jepara ini dia hanya kuatnya di Nasra tuh. Ya udah kita gunakan Nasra saja. Tetapi dari Kementerian PU tahun 2017 dia menyarankan sudah menggunakan yang Rotoid tadi. Karena kenapa? Yang pertama murah, yang kedua fleksibel, yang ketiga bisa cepat, yang keempat dan kelebihannya banyak lah di situ menggunakan Rotoid itu. Tapi ini saya bukan promo loh ya, bukan promo di sini ya. Maksudnya kita pakai gunakan yang teknologi yang terbaru lah. Kalau teman-teman itu ada di HP itu ada namanya sensor gyrosphere ya. Itu kan ada ya. Kalau teman-teman itu ada dicek itu mungkin kalau di Samsung itu bintang pagar 0, pagar bintang itu ya. Itu ada beberapa sensor itu. Ada pilihan mega cam dan sebagainya itu ada cek di sensornya itu. Kalau sensor itu ada, kalau kita gerakan HP-nya itu kan kelihatan gitu. XYZ-nya nih tuh. Kalau seumpama nih HP-nya nih. Ini gerak ke kiri, ke kanan dan sebagainya ini kelihatan di sana. Nah, kita gunakan yang ini tadi. Kita gunakan yang sensor tadi. Gitu ya. Oke, Ahmad Roni, terima kasih sekali. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Cukup? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Bagaimana sih prosesnya pas waktu kita ngambil data kalau kita menggunakan Rotoid? Ya. Terus untuk framework Rotoid-nya. Yang pertama dibuka dulu nih aplikasi Rotoid-nya. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Bentuk tampilan di Rotoid-nya. Ini yang klasik. Ada juga yang APK yang terbaru 3.0 itu ada tuh, tapi ini yang klasik nih. Yang pertama di sini ada fitting adjustment dan smart stop stamping. Fitting adjustment itu kita setting dulu tuh HP-nya. Biar apa? Biar pas waktu kita survei itu sudah tegak gitu loh. Jangan sampai pas waktu kita survei HP-nya tuh miring gini, kan mempengaruhi banget tuh. Ya. Miring gini kan mempengaruhi banget. Tetapi ini harus tegak di sini. Makanya dia harus di fitting dulu. Ya, terus di sini ada tombol kalau sudah fitting nih sudah oke. 00 semua XYZ-nya. Ini kita mulai start atau samplingnya. Pengambilan data di lapangan. Terus nanti kalau kita sudah jalan, nanti ada penandanya di sini ada E-iri, C-iri dan ini panjang kilometernya. Ya, E-iri, C-iri dan panjang kilometer. Dan di sini ada visualisasinya. Jadi kalau jalannya mulus itu dia berkisar di sini, hijau gitu. Hijau, kuning gitu. Tetapi kalau seumpama nih jalannya jelek banget itu ya. Akhirnya HP-nya kan goyang-goyang gitu kan. Goyang-goyang akhirnya apa? Akhirnya visualisasi dari warna di sini semakin tinggi. Gitu ya. Jadi tampilan aplikasi Rotoid-nya. Terus yang kedua ada website dan map-nya. Setelah kita dapat datanya, setelah kita survei di lapangan, kita upload di situ, masuk ke dalam websitenya Rotoid. Di situ sudah ada tampilannya di sini, nanti ada gambarnya di sana.
Ya, terus sehingga nanti kita ketemu nanti raw data filenya. Jadi nanti selain kita dapat gambaran pemetaan di jalan di websitenya, kita juga dapat raw datanya. Maksudnya data itu data lapangan di sini. Ada pengambilan datanya kapan, terus lokasinya, XY-nya, rank itu data titiknya, dan juga berapa irinya di sini. Sehingga apa? Sehingga kita pas waktu kita download di data di sini tidak cuma hanya gambar visualis saja, tetapi juga data di lapangan juga di situ, data irinya. Takutnya apa? Karena di websitenya ini kalau kita selama nih bulan Juni ini ya, bulan Mei ini kita menyewa nih road-nya. Terus bulan Juni untuk downloadnya, bulan Juli biasanya itu udah dihapus di sana dari webnya. Jadi terbatas waktunya. Karena kenapa? Takutnya nanti kalau ada yang survei lagi gitu kan menumpuk-numpuk gitu kan. Takutnya gitu. Betul ya? Jadi frameworknya road itu dari aplikasinya dari HP, terus dari websitenya, terus dari raw datanya. Gitu. Terus pas waktu di lapangan kita hanya membutuhkan holder saja di sini ya, holder dan juga HP dan juga kendaraannya yang pastinya. Kendaraannya pun juga bermacam-macam, ada MPV, ada SUV atau bicycle nanti. Itu ya, dipilih dulu sini nanti. Kita pasang di kacanya di sini. Kita pasang di kaca di sini. Setelah itu kita tadi fitting dulu, habis itu baru kita jalan sebelum kita melakukan data. Dan nanti setelah dapat datanya itu nanti sama ya seperti di sini ya. Kalau tadi ada visualnya, nanti datanya kita download, ada visualisasi gambar di sini. Ada yang hijau, berarti kalau kemarin kalau kita tadi membahas tentang ada baik sekali, rusak ringan dan sebagainya itu ya. Yang hijau tadi berarti kan baik. Yang kuning itu sedang, yang merah itu rusak ringan, yang hitam itu rusak berat. Itu visualisasi di gambar nanti. Begitu. Setelah itu, setelah dapat datanya, kita bisa masukkan tuh data spasial. Data spasial itu maksudnya bentuk permukaan bumi gitu ya. Kalau teman-teman buka di map, itu kan ada jalannya tuh. Kalau kita berkendara nih dari Semarang sampai ke kota Solo nih, kita berkendara itu akan ada merah, hijau itu ya. Pas waktu kita berjalan itu ya, itu kan dari trafiknya. Ya, dari trafiknya. Pun juga sama dari road, dari iri itu bisa visualisasikan nanti jalan saya contohkan jalan 100 meter nih. Ini warnanya hijau, berarti jalan 100 meter itu berarti rusak ya, baik gitu ya. Mungkin dalam 100 sampai 200 warnanya kuning, berarti itu kan jalannya sedang dan setelahnya itu. Itu visualisasi dari data spasialnya di sini. Ada tanya kan? Belum? Gimana? Mau tanya, kalau pengukuran data pakai elektronik itu bisa ke jembatan juga, maksudnya kan kita kan di jembatan kan juga ada jalannya. Nah itu kan kadang ada jembatan yang emang waktu di jalan kita pakai jalan tuh terguncang banget, padahal jalannya oke-oke aja gitu. Oke, terima kasih Desda. Pertanyaan yang menarik sekali ya. Berarti dari tadi kita sudah membahas tentang jalan gitu ya, tapi kita belum sampai ke jembatan gitu ya. Oke, kalau di jembatan saya visualisasikan seperti ini. Di sini ada jembatan nih, di sini. Ada jembatan, di sini ada pilarnya. Di sini ada pilarnya. Ini jalan rayanya di sini ya. Ini jalan raya, di sini ada pilarnya gitu ya. Di sini ada ambulannya gitu ya. Oke, untuk yang iri ini hanya mengukur di pas waktu di perkerasannya saja. Sedangkan untuk masalah konstruksinya kita kenal kalau bersangkutan dengan jembatan kita menggunakan BMS Bridge Management System. Ya, jadi kalau kita mau ukur hanya jalan saja bisa tuh menggunakan irirotoid, tetapi dilalai yang rusak itu bukan jalannya tetapi konstruksinya di situ. Kita menggunakan ini BMS ini. Jadi kalau BMS dari abuttornya, pilarnya, terus konstruksinya di sini, terus kalau ada konstruksinya di sini, strukturnya di sini, kita juga identifikasi di situ. Ini menggunakan BMS. Gitu ya. Itu kalau jembatan BMS. Kalau nanti di jalan menggunakan, masih ingat BKR
FMS Provisional Kabupaten Road Manajemen Sistem. Iya. Ini ya, Mbak Rizda. Oke, terima kasih Mbak Rizda. Sangat sekali pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Cukup? Karena kita di vokasi ya, karena kita vokasi tidak cuma hanya teori saja nih. Tidak teori saja, biar nanti kalian teman-teman itu bisa praktek di lapangan. Nanti silakan, ada tugas nih. Survei minimal 3 ruas jalan. Minimal 3 ruas jalan menggunakan IRI, bisa menggunakan road ride atau menggunakan road light pro. Kalau kalian mau modal berarti menggunakan road ride 4 juta 1 bulan. Atau kalau yang mau gratis nih, kalau yang mau gratis menggunakan road light pro ini. Road light pro. Itu bisa download di Play Store ada. Oke? Ya, Pak. Oke. Terus masing-masing jalan memiliki minimal panjang 1 km. Biar kita tahu nanti kalau selama nih cuma hanya jalannya 100 meter saja, kita kan nggak tahu nanti IRI seperti apa. Ya minimal 1 km ya. Jadi bisa menggunakan road atau repot. Hasil nilai IRI diupload ke Eldino. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Pak. Sudah cukup hari ini? Ya cukup Pak. Oke. Kalau begitu terima kasih semua. Oke, saya boleh minta tolong salah satu mahasiswa bisa menyimpulkan ada berapa alat tadi? 3. Ada berapa alat tadi? Ada 3 alat. Yang pertama gitu ya. Oke, terima kasih semua. Dan mungkin untuk selanjutnya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang proses datanya ya. Jadi ada tugas nih, tugas kalian untuk mengambil data nih. Mengambil data, setelah itu kita proses datanya, kita masukkan ke dalam data spasial. Kita menggunakan namanya ArcGIS atau menggunakan QGIS, nanti terserah teman-teman bisa menggunakan salah satunya ArcGIS atau Quantum GIS. Kalau kemarin menggunakan QGIS. Yang pertama karena ringan, terus di situ ada bahasa Indonesianya gitu. Kalau teman-teman itu kalau bahasa Inggrisnya kurang itu kan bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu loh ya. Itu bisa menggunakan QGIS. Dan kalau ArcGIS biasanya ArcGIS ini sebenarnya simpel kalau kita menginstal ya, tetapi kalau ArcGIS itu ada beberapa banyak tool gitu. Ya semacam kalau kita game itu kan kita ada beberapa, kalau di PUBG itu kan ada kayak di apa itu namanya baju dan sebagainya itu ya. Beda ya. Jadi kalau ArcGIS juga sama, itu ada beberapa tool yang harus diinstal gitu. Yang lama itu extension. Itu monggo terserah nanti teman-teman kalau sudah dapat datanya, setelah itu kita proses data untuk minggu depan. Begitu ya. Terima kasih semua atas perhatiannya hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelasnya. Oke, terima kasih semua. Sehat cukup sekian. Semoga semuanya selalu sehat. Dan perjalanan kita nanti diberkahi oleh Allah karena ilmu kita bisa diaplikasikan ke lapangan. Sehat cukup sekian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat saya, semoga bisa memberikan gambaran pada kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran sebagai dosen di program studi perancangan jalan dan jembatan, khususnya di mata kuliah estimasi dan pengendalian proyek. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.